Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ASN. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana menjawab soal-soal silogisme. Teman-teman, cukup 3 pola yang teman-teman harus pahami di dalam menjawab soal-soal silogisme. Namun sebelum saya membahasnya, like dan subscribe channel ini agar channel ini mampu berkembang dan bisa membantu teman-teman menjadi ASN tahun ini. Kita langsung saja ya teman-teman. Sebelum kita menjelaskan 30 tersebut, lebih baik teman-teman memahami apa sih itu silogisme. Oke. Jadi silogisme adalah bentuk berupa pernyataan-pernyataan di mana kita dituntun untuk menarik kesimpulan. Dan biasanya ada 2 pernyataan teman-teman, dan 2 pernyataan tersebut teman-teman diminta untuk menarik kesimpulan. Kita langsung saja kepada pola-pola yang umum digunakan dalam soal-soal silogisme. Pola pertama adalah, ya teman-teman, jadi pola pertama di sini, jika pernyataan 1 semua A adalah B, dan pernyataan 2 semua B adalah C, maka kesimpulannya semua A adalah C. Jadi kita bisa, misalnya ada soal, semua binatang adalah makhluk hidup. Berarti di dalam soal tersebut, kita bisa menandakan yang mana yang kemudian A atau B-nya. Ya, kita langsung saja teman-teman. Jadi binatang ini kita berikan kode A. Sedangkan makhluk hidup ini itu kita berikan B. Ya. Kemudian untuk pernyataan 2, semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Jadi kita menemukan bahwa makhluk hidup ini adalah B ya, sudah tentu. Kemudian teman-teman makanan ini masuk ke poin C. Maka apa kesimpulannya teman-teman? Ya, kita tinggal lihat A dan C. Maka jawabannya adalah semua binatang membutuhkan makanan. Jadi pola ini biasanya ada dalam soal CPNS tahun 2019 tahun lalu. Namun teman-teman perlu ingat ya, kata kunci untuk pola pertama ini, jika semua pernyataan membuat kata keseluruhan, maka kesimpulannya adalah keseluruhan. Jadi contoh tadi ya, membuat kata semua untuk pernyataan 1 dan pernyataan 2. Karena membuat pernyataan 1 dan 2 adalah kata semua atau seluruh, maka kesimpulannya harus semua atau seluruh. Ya, kita lanjut pada soal selanjutnya, teman-teman. Ya, pada contoh soal ada 2 pernyataan. Semua tukang masak memasak dengan enak. Kemudian semua tukang bakso adalah tukang masak. Jadi kita harus menentukan nih yang mana A, B, dan C-nya dulu. Ya. Kita bisa langsung menentukan teman-teman. Ya. Jadi kita dulu tentukan A-nya yang mana. Jadi A misalnya adalah tukang masaknya. Ini adalah A. Ya. Kemudian memasak dengan enak ini kita berikan poin ya, poin B, ya kan? Oke, teman-teman kita tukar aja soal ini ya. Oke, ada sedikit ini, kita tukar aja teman-teman. Oke, misalnya tukang bakso, ya teman-teman. Jadi tukang bakso ini adalah A-nya, ya. Kemudian tukang masak ini adalah B, ya kan? Kemudian tukang masak, ya kita sudah berikan kode B, maka tukang masak ini adalah B, dan memasak dengan enak ini adalah C. Ya, karena kita ikut pola untuk jawaban ini, jika A
sama dengan B, B sama dengan C, maka jawabannya adalah A sama dengan C. Berarti kata kuncinya adalah, ya kita lihat A, tukang bakso, dan dengan enak. Jadi, kata kunci yang paling bisa kita jawab adalah, ya teman-teman bisa, ada dua jawaban, B atau D. Semua tukang bakso memasak dengan enak, atau sebagian tukang bakso adalah tukang masak. Tapi ingat teman-teman, ketika pernyataan 1 dan pernyataan 2, ya, itu semuanya menggunakan kata semua, maka jawabannya juga itu menggunakan semua. Kita bisa lihat di sini B yang paling tepat, ya. Jadi jawabannya adalah semua tukang bakso memasak dengan enak. Tapi ketika teman-teman pengen lihat simpelnya, karena di pernyataan 1 adalah semua, kemudian pernyataan 2 adalah semua, maka dengan cepat bisa teman-teman, oh jawabannya adalah semua. Kita lanjut kepada pola yang kedua. Oke. Untuk pola yang kedua, teman-teman, pernyataan 1, ya, jika semua A adalah B, kemudian pernyataan 2, sebagian A adalah C, maka kesimpulannya adalah semua A adalah B dan C. Ya, teman-teman. Jadi untuk contoh soal pola kedua, jujur saja teman-teman, sering muncul di soal SKD tahun 2019. Sehingga teman-teman harus menguasai pola kedua ini, ya. Jadi ketika misalnya dibolak-balik, teman-teman bisa menguasainya. Contoh, kita bisa lihat semua siswa SMU Pelita pandai berhitung. Jadi kita tentukan dulu A dan B yang mana. Jadi A-nya sudah jelas, yaitu semua siswa Pelita. Kemudian B-nya adalah berhitung. Ya, ini untuk pernyataan 1. Kemudian untuk pernyataan kedua, sebagian siswa SMU Pelita. Ya, jadi ada kata siswa SMU Pelita, kita sudah bisa tentukan. Ini adalah, teman-teman, adalah A. Kemudian C-nya yang mana? Ya, karena kita sudah gunakan B berhitung, kemudian C adalah menguasai bahasa Inggris. Ini adalah C. Maka jawabannya, teman-teman, apa? Ingat, ya. Maaf, di sini saya koreksi ya, kata semua ini bukan semua, yaitu sebagian. Ya, teman-teman. Sebagian. Ya. Jadi jawabannya, kesimpulannya adalah sebagian A adalah B dan C. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya sebagian siswa SMU Pelita, jadi A-nya, ya, A, kita masukkan rumus A, pandai berhitung B dan C. Iya, jadi seperti teman-temannya, teman-teman harus menentukan yang mana A, B, dan C-nya dulu. Jadi kenapa sebagian? Karena di sini hanya sebagian yang menguasai bahasa Inggris. Berarti ya hanya sebagian yang pandai berhitung dan menguasai bahasa Inggris. Sebagiannya lagi hanya pandai berhitung tetapi tidak menguasai bahasa Inggris. Ingat teman-teman, ya. Jadi kata kuncinya adalah jika salah satu pernyataan memuat kata sebagian, maka kesimpulannya adalah sebagian. Ya, teman-teman. Kalau kita misalnya membuat diagram, jadi seperti ini, teman-teman ya. Ini yang kemudian menguasai bahasa Inggris, ini yang tidak. Tapi kedua-duanya bisa berhitung. Ya, jadi tidak dan ya. Ya, jadi seperti ini, teman-teman. Oke, kita kembali ke contoh soal. Ya, oke. Untuk contoh soal, teman-teman bisa lihat, semua siswa yang ujian membawa pensil 2B. Sebagian siswa yang ujian membawa kacamata. Kita tentukan dulu yang mana A, B, dan C-nya. Kita bisa lihat, ya, misalnya semua siswa yang ujian. Jadi di sini semua siswa yang ujian
Dia adalah A, teman-teman. Kemudian membawa pensil ini adalah B, teman-teman. Kemudian pernyataan kedua, teman-teman bisa lihat di sini, ya teman-teman. Sebagian siswa yang ujian, siswa yang ujian ini sudah jelas ya. Ini adalah A. Kemudian memakai kacamata adalah, ya, B kita sudah gunakan adalah C. Maka ketika sudah jelas di pola kedua tadi, jika semua A adalah B dan sebagian A adalah C, maka jawabannya adalah A, ya, sebagian A ya adalah B dan C. Jadi kita langsung A-nya yang mana? Jadi semua siswa yang ujian, siswa, ya kan? Kemudian B-nya yang mana? Pensil 2B dan C adalah kacamata. Ya, kacamata. Jadi kita tinggal teman-teman menentukan yang mana. Ingat, karena pernyataan kedua menggunakan sebagian, teman-teman tinggal mencari kata sebagian. Ya. Jadi yang mana? Oke, kita lihat. Yang pertama semua, oke, kita salahkan. Kemudian untuk C dan D menggunakan kata semua, kita salahkan. Ada dua. Ya, ada 2 poin yang bisa kita tarik kesimpulan antara B dengan E. Semua murid yang tidak ujian tidak memakai kacamata. Ini juga salah karena ini adalah pernyataan positif. Jadi jawabannya yang tepat adalah E. Sebagian murid yang ujian membawa handphone, di sini bukan handphonenya, membawa pensil 2B dan memakai kacamata. Karena kita masukkan pola A, sebagian A adalah B dan C. Kita lanjut kepada kita lanjut kepada pola yang ketiga. Ya. Untuk pola yang ketiga ini, teman-teman, jika pernyataannya semua A adalah B, dan kemudian untuk pernyataan kedua sebagian A bukan C, maka kesimpulannya adalah semua A adalah B dan bukan C. Ya, kita kembali sama dengan contoh yang tadi. Jadi kita tentukan dulu A-nya yang mana, teman-teman. Jadi A-nya adalah semua siswa pelita. Kemudian B-nya yang mana? Adalah berhitung, B. Iya. Kemudian pernyataan kedua, sebagian siswa SMU Pelita tidak menguasai bahasa Inggris. Berarti ini adalah A, semua siswa Pelita. Kemudian bahasa Inggris C. Namun teman-teman, di sini ada kata tidak, ya. Perhatikan kata tidak. Maka ada 2 poin jawabannya, nanti akan menggunakan kata sebagian dan kata tidak. Ya, jadi jawaban yang tepat kita masukkan rumus semua A adalah B dan bukan C. Maka jawabannya adalah semua siswa pelita, ya, semua siswa pelita. Sebagian, karena di sini ada sebagian siswa SMU Pelita pandai berhitung dan tidak menguasai bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya adalah ini. Oke. Jadi ingat, jika salah satu pernyataan membuat pernyataan negatif, kesimpulannya juga harus ada yang negatif. Jadi pernyataan 2 menggunakan tidak, maka kita juga harus menggunakan kata tidak. Ya, teman-teman. Dan ingat teman-teman, biasanya ini saya berikan contoh saja ya. Biasanya teman-teman, kata sebagian ini ya bisa saja diganti. Ya, misalnya semua siswa SMU Pelita pandai berhitung. Budi, siswa SMU Pelita tidak menguasai bahasa Inggris. Maka kesimpulannya adalah Budi, siswa SMU Pelita pandai berhitung dan tidak menguasai bahasa Inggris. Jadi teman-teman sebenarnya soal-soal itu terkadang menggunakan kata nama. Teman-teman harus tahu kalau menggunakan nama maka kesimpulannya harus juga nama. Ya teman-teman. Jadi 3 pola ini teman-teman bisa membantu teman-teman untuk menguasai semua jenis soal-soal silogisme. Mau itu dibolak-balik menggunakan nama, menggunakan kata sebagian.
Oke, teman-teman, kita kembali kepada soal. Ya. Iya. Jadi soal di sini kita tentukan yang mana A-nya dulu, aktor, kemudian sinetron. Jadi ini A, kemudian sinetron ini adalah B, teman-teman. Ya, kita sudah tentukan bahwa pernyataan kedua sebagian aktor tidak sedang bernyanyi. Ya. Kemudian ini adalah A, sedangkan bernyanyi ini adalah C. Tapi di sini teman-teman ada kata tidak, negatif. Jadi kalau kita mengikuti pola, maka jawabannya adalah A, sebagian A adalah B, dan bukan C. Bukan C. Jadi kita sudah tentukan bahwa ya teman-teman bisa tahu A apa? Berarti aktor. Ya, aktor. Jadi aktor. B-nya yang mana, teman-teman? Sinetron. Ya. Jadi B-nya adalah sinetron. Sinetron. Dan C-nya, ya, C-nya adalah bernyanyi. Bernyanyi. Jadi jawabannya adalah, ingat, karena menggunakan sebagian di pernyataan kedua, maka sebagian aktor adalah pemain bermain sinetron dan bukan bernyanyi. Yang mana teman-teman yang cocok adalah oke. Ya. Mungkin itu saja teman-teman, sekian dari saya. Untuk soal silogisme, saya sarankan teman-teman bisa berlatih sesering mungkin. Karena dengan latihan akan membuat kita akan semakin mahir dan tajam dalam berpikir logis. Itu saja teman-teman. Saya undur diri. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.